Hai, selamat siang lagi semuanya. Kita berjumpa lagi pada siang Selamat hari siang. ini dalam sesi webinar animasi untuk pembelajaran sesi kedua. Oke. Wah, nampaknya kita masih ramai, malah kayaknya lebih ramai dari kemarin ya, 38 peserta. Wah, luar biasa, tampak semakin excited kita sepertinya. Kemarin kita udah belajar soal Powtoon ya kan. Nah, saya udah lihat juga beberapa animasi buatan teman-teman. Ada 3 orang yang ngirim, animasinya itu bagus-bagus semua, bagus dan keren. Saya ngerasa wah gila, padahal baru belajar 2 jam pembelajaran nggak nyampe malah, tapi hasilnya itu udah luar biasa loh. Kalau gila, saya nggak nyangka kalau bisa bisa memberikan pelajaran sampai membuat teman-teman bisa sepro ini. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua dong, kasih reactionnya. Wah luar biasa. Kita nggak ada PowerPoint karena konsep dari animasi itu semua udah kita jabarkan secara umum di PowerPoint sesi pertama kemarin. Sesi kedua ini kita akan khusus dipraktek karena untuk sesi kedua ini aplikasi KineMaster cukup expert dan butuh banyak hal yang dilihat. Beda dengan Powtoon yang tampilan sangat sederhana, di mana kita langsung mengerti tampilan-tampilannya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tool-tool dari di KineMaster ini. Oke, seperti biasa, sesi kedua. Kali ini kita akan mempelajari mengenai KineMaster. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai Powtoon, suatu web aplikasi di mana kita bisa membuat suatu animasi dengan mudah karena di situ Powtoon menyediakan banyak scene, template yang bisa dengan mudah kita edit dan gunakan. Nah, kali ini kita akan membuat suatu animasi yang lebih expert menggunakan aplikasi KineMaster. Aplikasi ini cukup expert karena bisa membuat animasi seperti video pembelajaran ruang guru, atau mungkin kita bisa expert dengan membuat film dokumentasi atau film-film dengan produksi standar luar negeri. Nah, KineMaster bisa melakukan semuanya, dan oleh karena itu saya akan memberikan cara bagaimana menggunakan KineMaster dan tips bagaimana teman-teman sekalian bisa menggunakannya dengan pro. Oke? Nah, tapi sebelumnya kita mau kenalin dulu basic-basic yang ada di KineMaster. Sebelumnya kita udah kenal Powtoon, di situ kita ada tahu project menu, source menu, dan timeline. Di sini KineMaster juga punya hal yang serupa. Contohnya yang ada di sebelah kiri ini. Ini adalah source menu atau efek control. Ketika untuk saat ini bagian kiri ini berupa source menu. Nah, ketika kita masuk untuk mengedit bagian timeline, dia akan berubah jadi efek control di mana kita bisa mengimprove atau menganimasikan di mana kita mau menganimasikan suatu objek yang akan kita animasikan. Ya. Yang kedua, kita ada timeline di bawah. Di bawah sini adalah timeline, di mana kita menggabungkan semua gambar dan video kita. Objek-objek yang kita butuhkan, begitu juga dengan audio yang akan kita masukkan. Ketika semuanya bergabung, semua akan berbentuk seperti rel kereta api yang panjang. Oke? Nah, yang terakhir ada di sini, project view. Nah, semua posisi kita pada saat ini berada di project view. Apa yang tampil nanti akan berada di project view. Baiklah, kita langsung terjun ke aplikasi KineMaster. Oke. Video tadi kita buat dengan KineMaster dengan durasi 1 jam. Oke? Durasi 1 jam kita bisa bikin video kayak YouTuber ngasih tutorial gitu ya. Kelihatannya gitu nggak sih? Yang bilang itu kayak YouTuber, boleh kasih jempol dong. Jadi berasa YouTuber ya. Kira-kira seperti itulah contoh video tutorial kayak YouTuber. Nah, YouTuber biasa bikin video kayak gitu. Dia ada di dalam suatu tempat, dan tempat itu dia ngasih tahu tool-toolnya. Kayak tadi saya memberitahukan tool tentang Powtoon, tool-tool tentang KineMaster maksudnya. Nah, kita yang tadi kita udah lihat di videonya ada project, ada timeline, ada source, sama efek control. Nah, bonus di KineMaster ini, KineMaster punya efek kontrol. Jadi di situ kita bisa ngatur efek sesuka kita, se-expert kita, se-imaginatif kita. Oke, sebelum kita terjun ke aplikasi, saya mau tanya, untuk yang udah install aplikasinya di Android, boleh kasih jempol dong? Mungkin Master kali ini saya akan mengajarkan beberapa hal yang mau kita lihat, mulai dari cara memasukkan medianya, konsep-konsep layer. Nanti saya akan ajarkan bagaimana konsep-konsep layer di dalam KineMaster itu seperti apa. Terus mulai langkah selanjutnya kita masukin objek, masukin tulisan,
Terus di situ nanti kita bisa menghapus green screen kayak video tadi kelihatannya kita ngapus green screen karena itu backgroundnya hijau ya kan, biar kita nyatu dengan keadaan ruangannya kayak video di ruang guru gitu yang kemarin kita lihat di YouTube. Nah, kita mau buat seperti itu, jadi kita akan hapus green screen-nya. Habis itu nanti kita akan belajar cropping. Nah, nanti yang fitur paling canggih dari KineMaster akan kita pelajari yaitu namanya keyframe. Nah, terus yang seperti biasa kita akan masukin lagu sesuai dengan keinginan kita. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Di sini teman-teman udah bisa ngelihat aplikasi KineMaster saya. Kalau udah, boleh kasih jempolnya. Oke, udah ya. Ini kalau kita sama-sama buka KineMaster deh ya. Kita sama-sama buka KineMaster. Ini aplikasi di handphone saya. Teman-teman bisa lihat di monitor. Nah, jadi aplikasi KineMaster pertama kali kita masuk, kita pasti ditunjukkan gambar ini doang yang pertama. Nah, kalau ada bagian sini teman-teman udah pernah buat, ada bagian sini itu ini proyek-proyek yang pernah kita buat. Jadi pernah kita save, ada di sini semua proyek-proyeknya. Jadi kita langsung buat contoh video baru, contoh video yang tadi udah saya contohin. Kita akan buat video yang seperti itu ya. Mulai dari pertama kita buat new project. Nah, pilihan KineMaster saya atau mungkin KineMaster teman-teman ada yang berbeda, isi pilihannya. Di sini aspek rasio yang kita pakai 16:9 karena kita mau bikin video pembelajaran normal untuk ukuran YouTube. Kalau yang 9:16 ini tuh yang potret. Potret itu biasanya dipakai untuk stories Instagram. Kalau yang 1:1 ini biasanya dipakai untuk feed Instagram atau promosi Facebook, biasanya bisa juga pakai 1:1. Kita pilih yang 16:9, oke? Ya, luar biasa. Kita langsung masuk ke tampilan media awal. Nah, jadi kalau kita nggak buat apa-apa, kita bakal kosong nih. Untuk teman-teman yang udah tahu, pasti pertama-tama cara kita mau buat video tuh kita kasih media. Nah, ini yang jarang dipakai oleh orang-orang normal, orang-orang umum. Biasanya dia langsung masukin videonya, video yang mau dia edit tuh yang mana, atau dia mau gabungin video apa, dia biasanya langsung. Cuman saya, sepengalaman saya sebagai editor di laptop, menggunakan aplikasi seperti aplikasi laptop, saya bikin timeline saya normalnya berwarna putih. Jadi project saya cuma isinya warna putih aja dulu. Saya pengen teman-teman pakai cara saya, karena cara ini cukup mudah digunakan dan hasilnya itu profesional, cara kerjanya juga profesional, dan tidak sulit untuk nanti teman-teman mau mengedit atau memberikan animasi di dalamnya. Oke? Sekarang kita pertama buat dulu layer pertama. Jadi pertama media kita masukin tadi itu namanya layer pertama nih, yang kita cuma bisa edit bentuknya doang. Kita nggak bisa atur besarnya, kita nggak bisa yang lainnya. Kita cuma bisa ngatur yang sedikit ini doang. Di sini ada efek kontrol. Nah, cuman ini. Nah, sedangkan kita pengen improve nanti, kita pengen background di belakang kita mengecil, kita pengen background di belakang kita nanti membesar atau yang lainnya. Kita butuh itu, karena itu saya merekomendasikan buat timeline putih normal dulu pertama. Oke? Ya, kita lanjut ke bagian yang kedua. Saya tadi di video pertama ada tampilan kalau saya sedang berada dalam ruangan. Nah, ruangannya bentuknya animasi vektor, sama kayak konsep yang kita pelajarin di Powtoon, ada vektor, saya cari di Google, saya masukin. Yang saya masukin itu bukan di bagian media. Kalau media, dia akan muncul di sebelahnya. Nah, contohnya nih. Mana gambar yang kita download ya? Nah, ini. Nah, kalau kita masukin media, dia akan muncul di sebelahnya. Dan dia nggak full screen, dia akan ngikutin besar gambarnya doang. Nah, kalau kita tampilin di media. Atau teman-teman sambil nunggu, teman-teman boleh langsung cari gambar di Google, gambar kartun yang boleh teman-teman mau pakai. Saya boleh tunggu sebentar. Atau teman-teman yang punya gambar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita masukin gambar atau PowerPoint contohnya, nah dia akan muncul ke samping. Nah, saya nggak pengen hal yang seperti ini. Saya pengen ini bisa dibesarin, pengen bisa dikecilin, dan sebagainya. Karena itu,
Karena itu, saya bikin tadi background putih doang. Jadi karena kita nggak pakai, kita hapus ya. Nah, udah kita hapus, balik lagi seperti semula putih. Terus kita masukin deh background yang tadi pengen kita masukin. Kita pengen suasana kantor nih. Nah, ini dia. Sekarang gambarnya kecil. Kita bisa besarin dengan klik tombol ini. Nah, kita besarin sampai full frame. Nah, dengan ini, nanti background-nya ini bisa kita geser, bisa kita kecilin, bisa kita letakin di mana kita mau. Karena itu saya gunakan konsep yang seperti ini tadi. Di laptop pun nanti, kalau teman-teman mau belajar aplikasi seperti Filmora atau Adobe Premiere Pro, teman-teman akan menggunakan konsep seperti ini juga. Oke? Ya, sekarang saya udah besarin background-nya. Seperti ini kurang lebih background yang saya gunakan. Terus kita akan tambahin lagi bagian muka saya yang saya ngasih tahu pelajaran, menceritakan dan sebagainya, atau mungkin teman-teman punya video teman-teman lagi di green screen bisa dimasukin dengan cara seperti tadi ya. Kalau misalnya kita masukin di media, dia akan ke samping sini, dia akan ke timeline di bagian paling atas, terus masukinnya ke samping. Karena kita mau numpuk-numpuk, jadi kita belajar tentang layer tadi. Kita masukin lapisan lagi. Lapisan ini bahasa Inggrisnya layer, oke? Nah, kita masukin lagi lapisan. Kita masukin deh video kita yang green screen. Nah, ini contohnya. Saya punya video ini. Video saya menjelaskan green screen. Nah, saya besarin sesuai kebutuhan saya. Oke. Nah, untuk saat ini, semua seperti yang kita butuhkan. Ada video saya di depan background, dan background ada di belakang video saya. Nah, ada kasusnya nanti teman-teman punya videonya ini kok munculnya di belakang ya? Nggak muncul-muncul, tapi di sini kelihatan gitu. Di sini kelihatan videonya. Cuman kok nggak muncul ya? Cuman muncul background doang. Teman-teman bisa klik gambar yang ada di timeline sini, terus teman klik titik 3 yang ada di pojok sini, terus bisa pilih majukan. Atau kalau misalnya teman pengen ajak dia ke belakang, bisa dimundurkan. Nah, jadi nggak kelihatan ya seperti ini. Karena kita seperti yang kita pengenkan tadi maju, kita masukin di maju. Jadi dia ada di atas nih. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga. Saya tadi udah belajar konsep layer, singkat konsep belajarnya, habis itu di sini saya melihat Ibu Nurmala sepertinya ada kesulitan. Kalau ada kesulitan, Ibu boleh ngetik di kolom chat ya, Bu ya. Saya melihat Ibu di sini seperti kesulitan. Kalau apa, Ibu boleh ngomong ketik di kolom chat, biar nanti kita bantu sama-sama, Bu ya. Oke, kita lanjut lagi. Seperti yang habis itu kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, langsung menghapus green screen ya. Kita tinggal, kalau mau hapus green screen, di sini KineMaster punya fitur namanya kunci chroma. Nah, kunci chroma ini bisa ngapus background yang warnanya dominan, sesuai yang kita pengen. Jadi sekarang kita coba nyalain. Nah, untuk mencari kunci chroma ini, teman-teman bisa klik video yang mau dihapus, misalnya ini nih. Bisa klik di sini, atau klik di sini, di timeline. Di project view atau di timeline bisa bebas mau klik di mana, terus nanti muncul efek kontrolnya, baru teman-teman pilih kunci chroma ya. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa atur seberapa jelas gambarnya, atur background-nya. Nah, hijaunya hilangnya seberapa. Sekarang ini dia hilang hijau karena KineMaster ngambil warna dominan. Warna dominan yang ada di situ tuh warna hijau. Kita bisa ganti kalau seandainya. Untuk saat ini saya pakai baju kuning dalam video. Nah, kita bisa masukin warna kuning. Nah, jadi yang hilangnya warna kuningnya doang. Kita bisa atur lagi nanti di sini. Kita bisa pilih warnanya di sini. Oke? Warna hijau, nah seperti ini. Atau mungkin warna hitam nantinya, seperti baju saya warna hitam. Nah, nanti warna hitamnya hilang gitu. Jadi kita kalau mau ganti background-nya, warna hijau pilihnya. Nah, sekarang pasti ada yang bertanya nih, pernah penasaran nggak sih kenapa background hijau? Kalau ada yang tahu, boleh dong ketik di chat. Saya penasaran, tahu ada yang tahu kenapa background hijau gitu. Biar Oke, kita kepada pantau Bapak ya. Ibu peserta, mungkin kalau
ada pertanyaan mengenai yang sudah disampaikan oleh Bapak David tadi, boleh disilahkan disampaikan melalui kolom chat Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Oke. Wah. Terima kasih untuk teman Nathanael Nicholas. Benar. Jadi kenapa warna hijau? Jadi konsep warna itu ada 3. Konsep warna umum. Konsep warna umum pertama mulai dari merah, hijau, dan biru. Nah, itu warna umum yang dikenali komputer dengan mudah. Nah, jadi kalau kita bisa pakai background merah, kenapa pas foto backgroundnya warna merah? Karena warna merah itu warnanya umum dan mudah juga untuk dihapus warnanya. Terus pernah juga foto pernikahan warna biru, nah itu juga karena warnanya mudah dihapus. Sama juga dengan halnya warna hijau. Kenapa film produksi lebih pilih warna hijau atau bikin video yang lebih pilih warna hijau? Karena warna hijau itu warna yang jarang ada di tubuh manusia. Warna paling sedikit. Kadang ada orang juga pakai warna biru. Karena kan warna biru jarang banget tuh ada di tubuh manusia. Kalau warna merah, mungkin kulit kita kadang memerah, atau warna kulit ini kadang ada unsur warna merahnya. Karena itu, warna yang dipakai itu warna hijau. Tapi kalau teman-teman punya background biru, pastikan baju atau apapun yang ada di badan teman-teman tidak ada yang berwarna biru. Yang pasti pastikan tidak ada warna yang sama dengan warna yang ingin dihapus. Oke? Nah, jadi kita lanjut lagi. Nah, di sini videonya warna hijaunya sudah hilang nih. Nah, sedangkan pas bagian, coba kita play ya. Nah, pas kita play. Nah, setelah itu, setelah habis detiknya di sini 4 detik keempat, dia hilang nih. Backgroundnya jadi putih lagi. Nah, supaya dia sepanjang timeline, kita pengen sepanjang kita menjelaskan tuh ada background itu, kita bisa klik tahan di bagian yang kuning ini, kuning ujung, ataupun kuning ujung sebelah sini, bebas di mana kita mau klik. Yang penting dia bisa memanjang ke arah yang mau kita panjangin. Kalau kita pengen sebelah kanan, kita panjangin ke sebelah kanan. Nah, untuk saat ini video kita kan panjang banget nih, sampai ujung belum selesai juga nih. Nah, sampai ujung belum selesai. Kita yang pasti timeline kita yang paling atas nih kita panjangin sepanjang video kita. Nah, itu wajib supaya yang dibaca sama aplikasi KineMaster tuh cuman yang sepanjang timeline yang udah kita buat. Nah, jadi sepanjang timeline ini sampai habis videonya, jadi sepanjang itulah kita buat timelinenya. Oke. Tergantung video teman-teman ya. Oke, sama juga halnya dengan video yang di bawah, background-nya kita panjangin juga sampai ke ujung. Oke, karena kita pengen tampil sampai ujung. Jadi nanti kita coba jalanin sekilas, preview. Nah, dia akan muncul videonya seperti yang di awal sampai ujung. Oke. Nah, sudah bisa ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Baik, atau Bapak cukup Ibu, mudah? untuk kami pada hari ini, Bapak Ibu ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika ada, boleh disampaikan, diketikkan di kolom chat Bapak Ibu. Oke. Sepertinya tidak ada, Brother David. Mungkin bisa dilanjutkan kembali. Ya, kita lanjut lagi ya. Setelah kita belajar menghilangkan green screen, kita masuk ke menambahkan objek. Nah, seperti tadi video ini ada selamat datang di webinar animasi. Kita bisa masukin teks nih. Di bagian lapisan ada semuanya. Mulai dari gambar lagi, tempat kita masukin gambar ataupun video, ada efek, tulisan dan stiker dan sebagainya. Nah, kita coba masuknya mulai dari teks ya. Nah, kayak tadi tulisannya webinar animasi sesi 2. Animasi sesi 2. Nah, font normal dari KineMaster, dia akan ngasih font seperti ini. Cuman kalau kita mau ubah, kita bisa ubah. Nah, ini pertama kita besarin dulu. Kita sesuaikan dengan besar layarnya. Habis itu kita kasih deh. Kita ganti tulisannya dengan klik di bagian AA ini.
berukuran kecil. Nah, kita bisa pilih font-font yang disediakan oleh KineMaster. Nah, dari yang bergaya-gaya sampai ke yang Android punya, kita bisa masukin. Nah, saya lebih suka pakai font Roboto Italic. Nah, begitu, saya tuh seperti ini. Nah, kalau sebelumnya kita di Powtoon, kita mau buat tulisan atau typografi yang bagus, kita harus duplikat tulisan ini, kita harus bikin ada dua, kita harus timpa di atasnya, kita letakkan posisinya biar lebih bagus. Nah, kalau di KineMaster, kita cukup masuk ke efek control dan semua yang kita butuhkan ada. Mulai dari ini, outline, Pictisiar namanya, kita bisa pilih besar outline-nya semana. Oke. Terus lanjut lagi ke bagian bayangan. Kalau kemarin kita bikin bayangannya sulit kan. Nah, kita bisa pilih warna bayangannya warna hitam. Terus kita kasih opacity bayangannya tuh. Nah, jarak bayangannya. Nah, kita kan ada bayangan di gambarnya. Nah, udah kelihatan di tulisannya ada bayangan. Terus lanjut lagi. Di bayangannya ada apa aja. Mulai dari jarak, angle-nya kita mau kemana. Kita ngikutin arah jarum jam. Nah, kita pengen angle-nya tuh ke samping aja deh. Nah, ini. Terus kita pengen dia menyebarnya itu seperti apa. Semakin tipis, semakin shadow, semakin tebal, semakin tebal. Nah, kita mau pakai aturan normalnya 10. Terus kita pilih ukuran shadow-nya, mau besar atau kecil. Makin besar tuh dia makin blur shadow-nya. Nah, kita pakai yang normal lagi. Normalnya. Semua fitur bayangan sudah ada. Lanjut lagi ke fitur glowing, bersinar. Nah, di sini kita bisa pilih warna bersinar, warna apa. Misalnya, saya pengen warna merah. Nah, ini warna merahnya masih tipis, kita bisa tebalin warna merahnya. Ukurannya mau sebesar apa. Nah, seperti inilah kira-kira untuk membuat tulisan bergaya di KineMaster. Kalau nanti kita pengen explore lagi, teman-teman bisa coba kreasikan bagaimana tulisan yang lebih bagus menurut teman-teman di KineMaster ini. Nah, semua ada di sini. Nah, untuk animasi masuknya kan biasa-biasa aja nih. Kalau misalnya kita majukan ke detik gimana dia ngomongnya. Nah, dia bilang di detik ke-4-nya, kalau kita pas munculin, nah dia cuma langsung muncul biasa. Kadang kita bisa pakai juga animasi yang biasa seperti itu, cuma muncul doang, tiba-tiba tanpa ada animasi masuk atau transisi. Nah, tapi di sini kita mau pakai transisi, kita ada transisi nih. Jadi transisi masuk, keluar, atau animasi keseluruhan. Nah, animasi keseluruhan ini, animasi yang nggak ada di Powtoon. Nah, animasi di Powtoon kan nggak ada nih. Kalau kayak gini nih, kita bisa bikin dia berkedip nih, sepanjang dia muncul, dia akan berkedip-kedip. Dan itu biasanya dipakai untuk ngasih tahu ke orang-orang di detik, tulisan ini penting loh. Nah, biasanya orang ngasih info seperti itu. Makanya kita bisa mengimprovekan bagaimana orang melihat video kita, melihat di mana tulisan, atau melihat yang lainnya sesuai dengan keinginan kita mungkin dengan animasi keseluruhan ini. Nah, terus kita bisa pakai animasi masuk, mulai dari memudar. Kalau kemarin, kalau nggak salah Pak Hefson ada bertanya, transisi masuknya itu bisa diatur nggak ya? Nah, di KineMaster bisa. Kalau di Powtoon kemarin kita cuma bisa mengikuti alurnya dengan durasi yang ada disediakan KineMaster. Kalau Powtoon maksud saya. Nah, kalau di KineMaster ada durasinya. Semakin kita panjangin, semakin bebas kita mau menganimasikan berapa lama durasi dia masuk. Bisa sampai mungkin 12,5 detik gitu. Tapi kita pakai yang singkat saja. Kita pengen munculnya sebentar. Dia pengen langsung muncul, nggak lama-lama tapi sebentar. Bisa langsung klik itu. Nah, jadi munculnya itu pelan-pelan dan lebih nikmat dipandang mata lah, tergantung dengan kondisi video atau konsep teman-teman nantinya. Terus masukin lagi animasi keluarnya. Kita bikin animasi keluarnya, kita bikin dia geser ke atas. Saya pengen dia geser ke atasnya cepat nih. Ini pas nanti seperti ini kelihatannya. Nah, seperti itu kan. Nah, habis itu kita masukin lagi objek.
Kalau tadi kita kan masukin video sama gambar, nah kita masukin sekarang objek. Yang seperti kemarin kita udah belajar cara cari gambar transparan, semua kita buat dari nol, bikin master karena tak ada template, kita bisa masukin dari nol nih. Di sini saya ada bilang kata-kata KineMaster. Nah, untuk menekankan suatu KineMaster, saya butuh logo KineMaster. Nah, saya masukin deh logo KineMaster yang PNG yang udah saya download di Google, terus saya letakin di posisi yang saya pengen. Saya sebelah kanan sini. Nah, pas dia ngomong KineMaster, muncul KineMaster-nya. Nah, itu katanya KineMaster. Terus kita atur posisi dia munculnya. Kita pengen di detik berapa. Cara menggeser dia itu tadi dengan cara klik tahan, terus kita bisa geser ke detik yang kita pengen. Oke, seperti itu kira-kira. Terus saat ini saya pengen ada di detik sekian. Nah, muncul kata-kata KineMaster, muncul juga gambar KineMaster yang sesuai dengan pembicara. Nah, terus lanjut lagi kita mau masukin, saya ada bilang Powtoon, karena sebelumnya kita ada belajar Powtoon. Masukin Powtoon. Nah, terus saya letak di mana Powtoon-nya. Untuk saat ini Powtoon ada di depan. Saya nggak pengen ada Powtoon di depan, karena nggak halangin muka saya. Nah, kita pakai konsep layer tadi. Nah, konsep layer ada di bagian 3 ini, terus saya mundurkan. Belum mundur lagi. Sampai dia ada di belakang orangnya. Udah ada di belakang itu kan, oke, udah cukup bagus menurut saya. Nah, seperti itulah cara masukkan objeknya. Nah, untuk saat ini kita bisa lihat di tulisan Powtoon itu kepanjangan. Kita cuma pengen ambil logonya doang. Kita nggak pengen ada tulisan Powtoon-nya. Nah, sekarang kita belajar pemangkasan atau cropping. Nah, belajar cropping kita bisa gunakan, kita klik lagi objeknya, terus kita pilih yang tulisannya pemangkasan. Nah, ini cropping namanya. Kita pengen yang logo Powtoon-nya doang, nggak pengen ada tulisannya. Kita tinggal seret titik-titik 4 ini ke sini. Nah, jadi kita dapat deh cuma logonya doang. Nah, seperti yang kita butuhkan. Kita pakai di sini, kita besarin. Nah, udah cukup bagus kelihatannya untuk memasukkan gambar ini. Nah, kita lanjut lagi ke adegan selanjutnya. Dia bilang, mari kita masuk ke KineMaster. Nah, untuk mengenali tampilan-tampilan yang ada di KineMaster. Kita masuk ke tampilan KineMaster nih. Sekarang baru kita mau belajar menggabungkan teknik-teknik yang udah kita pelajarin, ada cropping, menghapuskan green screen, dan kita sambil belajar teknik baru namanya keyframe. Oke. Sebelumnya kita masuk dulu ke bagian membuat apa ya, kita sama-sama belajarnya, tapi sekarang kita mau masuk ke bagian membuat yang tanda kunci tadi yang kita pelajarin yang dinyatakan sama Ibu Luciana. Oke. Nah, di sini saya ada di video saya, kalau nggak salah dia bilang, nah, dia mau masuk ke timeline. Nah, jadi saya tambahin lapisan lagi. Di sini saya ada screenshot gambar KineMaster. Nah, Ica gambar KineMaster nih. Nah, jadi gambar KineMaster seperti ini. Nah, karena saya tidak ingin edit-edit gambar ini, saya nggak mau pakai yang seperti ini di scale yang bikin nggak proporsional. Saya mau langsung pakai yang dari KineMaster. Saya pakai yang ini nih fiturnya. Jadi saya kecilin dulu. Ini ada fitur sebelah sini. Kalau diklik, nah kita bisa pilih dia mau sebesar apa. Kita bisa klik nih full screen. Nah, jadi langsung menyesuaikan dengan full screen. Dengan thumbnail-nya kita bisa zoom in, zoom out, tapi dia yang pasti full screen. Nah, itu enaknya kalau kita pakai KineMaster. Kalau di laptop nggak ada sih fitur kayak gini yang bikin langsung full screen. Nah, jadi KineMaster sekaligus memberikan fitur expert, juga sekaligus memberikan kemudahan. Oke? Nah, di sini kan saya udah masuk nih, cuman nggak kelihatan yang lainnya. Di sini saya pengen di bagian ini, di bagian project view-nya KineMaster yang ingin saya tunjukin, ada gambar saya. Nah, jadi caranya kita tadi masukin tadi, kita menghapuskan pakai kunci chroma tadi. Nah, ya, kita jelasin. Oke, udah hapus ya. Udah kelihatan nih ada saya di belakang.
Cuman ini seperti tadi kita panjangin sampai ujung, sampai selesai video. Terus kita potong bagian kanannya biar rapi. Terus kita lanjut ke bagian ini. Yang tadi kita pengen, saya ada di sini. Nah, kalau sekarang kan saya cuma ada besar di sini. Maaf Pak David, tolong di-share screen. Di-share screen-nya Pak David. Oh iya, maaf banget atas kesalahan saya. Nggak lupa share screen ternyata. Aduh, saya malu sekali. Oke. Ulang lagi ya. Maaf ya semuanya. Apakah saya dimaafkan? Dimaafkan, Pak. Ya, lanjut lagi ya. Ulang lagi. Nah, di sini di detik ke-1 ini, di menit ke-1, detik ke-4, saya ingin tampilkan tampilan masukin bagian di mana kayak video tadi sih. Kayak video tadi kan saya ngajarin ini loh KineMaster. Nah, jadi saya harus masukin bahan KineMasternya. Jadi saya masukin lagi bahan KineMasternya. Saya bisa cari di bagian screenshot karena udah saya screenshot kan. Terus saya bikin dia tuh posisinya warna hijau, ada warna hijaunya biar saya bisa hapus warna hijaunya. Nah, jadi udah seperti ini tampilannya, dia udah di depan, benar seperti yang saya pengen. Nah, saya pengen dia full screen supaya orang nanti ngelihatnya ke ini, ke objek yang saya tampilkan ini. Nah, saya full screen-kannya dengan cara klik yang ini. Saya bisa zoom pakai ini, pakai tombol yang ada di sebelah sini, tapi itu tidak proporsional. Nah, karena itu saya lebih suka pakai yang, kalau untuk hal yang ini kan tidak pengen kita edit nih. Karena nggak pengen kita edit, ya kita pakai yang langsung aja dari KineMaster. Nah, yang ini namanya bagi layar. Jadi kita bisa langsung klik yang pilih view, yang full ini. Nah, pas kita klik, nah dia akan seperti ini. Kita masih bisa zoom. Cuman ya kita butuhnya proporsional, kita nggak perlu yang lain. Ini aja udah cukup, gitu kan. Jadi nggak akan kita edit-edit lagi. Jadi ini udah paling besar nih di depan. Terus saya panjangin sampai ujung. Nah, saya mau ajarin satu tips bagaimana nge-cut video dengan rapi. Nah, kalau timeline biasa kan ini berantakan nggak apa-apa, ada yang panjang, ada yang pendek kereta apinya. Nah, kalau kita mau pendekin sesuai ini kan lurus nih, 1, 2, 3 tuh lurus semua tuh. Nah, kita mau yang bawah ini kan nggak, ini kelebihan. Kita pengen lurusin sama juga. Nah, caranya kita pilih yang bagian rapi ini, kita bisa klik ini untuk saat ini di sini nih. Nah, jadi kita geser sampai garis merah ini berada di ujung. Nah, jadi garis merah ini sebagai penanda untuk cutting, berada di ujung supaya rapi daripada kita menggeser kayak gini pelan-pelan satu-satu. Kan cukup ribet dan sakit mata kita melihatnya dengan geser sampai gini, udah rapi belum ya? Nah, kalau kita jeli, rapi. Kalau enggak, ya sulit. Nah, karena itu saya kasih tips mudahnya. Kita bisa gunakan, kita klik salah satu timeline yang udah rapi, terus kita geser sampai ujung mentok, nggak bisa digeser lagi. Yang bagian rapinya pengen kita bersihin. Nah, terus kita klik deh yang timeline yang mau kita cutting. Udah kita klik gini, kita jangan geser-geser. Kalau geser-geser jadi hilang lagi. Nah, pasti dia pokoknya garis merah ini harus sejajar dan rapi dari atas sampai bawah. Ya kan? Nah, baru kita klik lagi. Habis itu kita cut, pilih yang pangkas ke kanan, karena kita pengen pangkas bagian kanannya. Nah, jadi di sini kelihatan nih udah rapi nih. Nah, sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke? Nah, lanjut lagi. Di sini kita mau hapus green screen-nya. Karena kan tadi saya screenshot-nya dalam bentuk warna hijau, green screen, terus saya pengen gambar saya yang tadi menjelaskan di belakang itu kelihatan dan masuk ke bagian ini nih, bagian hijau yang ini namanya project view. Kita ceritain di videonya. Nah, kita bisa pilih cara seperti tadi, kunci chroma, terus kita aktifkan. Nah, kita atur deh lagi warnanya. Nah, udah cukup bagus ya. Udah bagus nih. Tapi ini nggak proporsional. Kok orangnya ada di depan, ada di belakang, terus gede banget. Kita pengen dia sesuai dengan bentuk frame ini kan. Nah, disinilah kita belajar keyframe, oke?
Nah, jadi di sini nih, kita geser ke ujung sini di bagian dia masuk. Jadi di sini dia masuk nih, objek gambar apa? Gambar KineMaster-nya, screenshot KineMaster-nya ini masuknya di detik 1/4 gitu. Terus kita klik deh yang mau kita animasiin, kita gunakan keyframe. Nah, kita klik misalnya yang ini nih, background-nya dulu. Kita pertama pengen background-nya sesuai dengan besar yang ini. Nah, kita bisa tekan tombol kunci di sebelah sini. Kita tekan tombol kuncinya, terus kita tekan tanda tambah di sini. Nah, jadi pos tanda tambah ini nanti akan muncul titik merah di dalam timeline ini seperti ini. Kalau bisa teman-teman lihat ada titik merah. Nah, ini ada titik merah kecil ya di situ. Nah, titik merah itu adalah kondisi, bahasanya kondisi dia saat di titik itu. Nah, kita pengen pas muncul gambar ini, kondisi dia misalnya nih setelah beberapa detik kemudian, saya pengen kondisinya itu dikecilin. Nah, saya tambahin, terus saya kecilin nih. Saya pindahin dulu nih, ini kan udah bebas nih pindahnya. Nah, habis itu kita kecilin deh. Nah, kita kecilin sesuai dengan gambar ini. Nah, begini kira-kira. Nah, sudah cukup bagus ya background-nya ya. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk yang orangnya. Nah, ini orangnya. Supaya dia punya durasi waktu yang sama dengan yang background yang mengecil, jadi gini, untuk saat ini kan sama nih, satu garis lurus merahnya ini sama dengan yang titik kondisi terakhir background-nya. Nah, kita langsung aja ke sini nih, kita kasih tanda tambah dulu. Nah, udah muncul juga titik yang sama sesuai dengan yang background-nya. Terus kita mundur ke titik sebelum itunya, sebelum background-nya bergerak, kita mundur. Nah, setelah kita mundurnya tuh pilih yang ini. Di sini ada fitur maju melompati ke frame berikutnya, ke titik keyframe. Nah, kalau mundur, kita mundur langsung ke titik itu. Kalau kita geser-geser gini kan kadang kurang pas detiknya, kurang pas waktunya. Nah, biar pas kita pakai yang ini. Tipsnya gitu. Habis setelah itu kita pilih lagi yang atas tadi, objek yang orangnya. Kita masukkan lagi keyframe-nya, kita tambahin. Jadi kondisi sekarang dia ada di sini, benar. Kondisi selanjutnya, pas background-nya mengecil, dia juga mengecil dong. Dia harusnya ada di sini juga. Nah, ini kita kecilin sampai dia di sini juga. Nah, jadilah seperti itu. Nah, kalau kita lihat jalannya, dia akan jalan seperti ini. Nah, di belakang kelihatan kan ada pergerakan. Dia mengecil gitu. Nah, cepat atau tidaknya kita bisa atur di sini lagi di keyframe tadi. Keyframe-nya kita mundurin aja lagi. Kita letakkan posisi keyframe yang tadi ada di, misalnya kita pengen lebih cepat nih. Nah, kita letakkan lagi di sini. Jadi pada detik sekian dia ada di sini, dan yang detik selanjutnya tadi kita hapus aja. Nah, balik lagi ke detik yang tadi, kita samain dengan yang orangnya tadi, objeknya tadi. Detik selanjutnya tadi kita hapus aja. Nah, salah, hapus semua. Nah, cara ngapusnya tadi, tekan tanda kurang. Ini tanda kurang ini. Ini tanda kurang, tambahin. Atau tambahin lagi. Mesti kita pindahin di sini, atau kita atur suka-suka kita sih. Cuma karena kita nggak butuh, kita akan hapus. Jadi di keadaan ini, di detik yang ini sesuai dengan yang di bawah tadi. Nah, kita sesuaikan kondisinya tadi ya, sudah bagus. Oke. Nah, jadi akan lebih cepat nih. Nah, lebih cepat kan? Nah, untuk animasi yang ininya, gambar depannya ini, nggak mungkin dong ujung-ujung tiba-tiba masuk, ya kita bikin deh memudar. Jadi memudar ini mungkin 1,5 detik, supaya orang selaras juga dengan animasi di belakangnya. Dia akan kelihatan seperti ini nih.
Nah, setidaknya menurut saya ini lebih nyaman dipandang. Ya, sudah cukup baiklah tampilannya, animasinya, dan menggunakan keyframe-nya. Nah, seperti itu. Oke, gimana? Baik, Ini Bapak cukup. Ibu, seluruh peserta webinar kita, sejauh ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau ada mungkin hal yang perlu kita ulang supaya kita lebih memahami? Silahkan Bapak Ibu kirimkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat kita, Ibu. Nah, kita Silahkan. ulangin. Oke. Baik. Mungkin Bapak David, kita bisa mengulang sedikit bagaimana cara memasukkan, memindah-mindahkan video itu dari tadi muncul lebih masuk lagi ke frame yang di sebelah yang paling ujung sudut sana tadi. Mungkin itu bisa kita ulang lagi Bapak David. Silahkan Bapak David. Kita ulang lagi ya. Kita mulai hapus lagi. Terus keyframe-nya ini kita hapus, terus keyframe lagi, kita hapus lagi. Terus ya sampai kita merasa nyaman menggunakan keyframe yang ada di KineMaster ya. Oke, jadi kondisinya sekarang ini seperti ini sebelumnya. Nah, kita pengen dia itu mengecil nantinya, mengikuti bahan kita. Bahan saya di sini yaitu tampilan KineMaster. Nah, tampilan KineMaster ini seperti ini. Saya pengen dia lebih dibesarin, saya ikutin full screen deh. Saya bikin full screen di sini. Setelah full screen, saya atur durasinya supaya dia panjang, ikutin timeline kita. Oke. Nah, setelah itu kita hapus green screen-nya biar kita bisa lihat objek yang ada di belakang kita ya. Di belakang gambar ini. Nah, kita hapus green screen-nya, kita bagusin, nah, cukup bagus. Oke, terus kita mainin keyframe-nya sekarang. Karena kita pengen pada saat gambar ini muncul, kita pengen background kita dan objek kita tadi mengikuti green screen yang kita pasang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keyframe. Kita klik tombol kunci. Pertama kita pilih nih. Nah, simpelnya gini nih. Kita pilih background-nya. Kan ini udah kepilih nih background-nya. Kita bisa geser-geserin. Berantakan jadinya kan. Kalau kita mundurin, dia akan tetap di situ. Nah, supaya dia berada di posisi dia sebelumnya, kita bisa gunakan keyframe. Nah, itu dia gunakan tanda kunci tadi. Kita pakai keyframe. Nah, di sini untuk menambahkan kondisi, pastikan di sini kita tuh kasih kondisi dia sebelum dia bergerak. Nah, jadi kondisi dia sebelum bergerak ini saat ini seperti ini. Jadi kita tambah langsung aja. Kita tekan tanda tambah yang ada di sini nih. Nah, tanda tambah ini kita tinggal klik dan tidak ada perubahan. Kalau kita mau ubah, kita maju ke detik berikutnya. Kita maju ke detik berikutnya. Terus kita bisa kasih tanda kunci lagi, kita tambah lagi tanda titiknya. Nah, jadi di detik berikutnya dia kita kondisikan, langsung kita kondisikan aja. Posisinya tuh mengikuti frame. Nah, oke. Seperti inilah bentuknya. Jadi kalau misalnya tadi kita mundurin, kita majuin pelan-pelan, nah, dia akan mengecil, ngikutin frame. Nanti seperti itulah kira-kira. Sekarang gambar orangnya, objeknya tadi belum ngikutin frame nih. Nah, kita kasih lagi keyframe supaya rapi. Yang maksud saya rapi di sini, ngikutinnya dia mengecilnya bareng-bareng. Nah, kita ngikutin kondisi sebelum dari background. Nah, kondisi sebelum background ini di keyframe kita tinggal klik mundur. Nah, ada tombol ini untuk maju ke keyframe-nya. Nah, sekarang kita mundur nih di keyframe yang ini. Kita bisa lihat di garis merahnya ya. Lihat garis merah ini, nah, garis merah yang panjang ini yang ada tulisan angka. Nah, kita bisa lihat di situ.
kalau kita ada berada di titik ini. Nah, kita pengen yang dia objeknya berada di titik yang sama juga, supaya nanti pas dia berubah sama-sama juga di titik yang sama. Lanjut lagi, ngikutin objek background-nya tadi, kita maju ke titik objek background-nya. Di sini udah kelihatan ya, kita udah maju nih. Dan bentuk objeknya tadi udah kecil di situ. Nah, kita klik juga video kita. Kita kasih lagi titik yang sama. Nah, setelah itu baru kita bisa animasiin. Kita kecilin. Kita atur juga posisinya. Nah, jadi dia akan mengecil bareng-bareng nih. Nah, kalau misalnya kita lihat tanpa ada background ini, nah kelihatannya dia akan seperti ini nih. Nah, kelihatan seperti itu ya. Bagaimana? Wah, luar biasa. Lebih ribet ya kita kelihatannya dari pakai Powtoon. Oke, Bapak David, ini ada tadi pertanyaan yang terlewatkan mungkin dari Ibu Bangunan Naibaho. Pak, saya sulit sekali menggunakan tangan menulis itu. Ada tak cara simpelnya, Pak? Makasih. Silahkan, Brother David. Oke, nah kita lanjut ke bagian itu sekarang, Bu. Oke, nah sekarang ini udah mengecil nih. Nah, di sini kelihatan saya nunjukin bagian sebelah kiri ini. Nah, bagian sebelah kiri ini yang mengatakan ini adalah source menu. Nah, source menu, jadi saya pengen orang juga melihat ke situ dengan cara saya bisa nambahin tulisan tangan. Nah, saya bisa, di sini ada tulisan tangan, kita bisa pilih objeknya. Mulai dari kotak, lingkaran, kotak full, atau garis, atau kita bisa gambar sendiri ini. Nah, kalau kita pilih gambar sendiri akan berbentuk deh gambar sendirinya. Kita hapus ya. Kalau misalnya kita pengen gambar sendiri, kita bisa ya lingkarin aja ini. Jadi dia seperti itu hasilnya. Nah, terus kita mau animasiinnya, kita bisa pilih di sini, nah gambar per langkah. Jadi akan seperti itu tuh. Kayak orang ngajarin pakai pen tab gitu. Kayak orang-orang dosen ngajarin kayak apa Kick Andy kan kayak gitu tuh. Nah, kita bisa bikin video garis yang kayak Kick Andy kayak gitu. Cara tips mudahnya kita nggak pakai itu. Jadi pas kita pilih tulisan tangan, kita bisa pilih objek yang lain. Nah, kita bisa pilih misalnya bundar atau kotak. Nah, di sini saya pengen nunjukin yang source menu ini dengan bundar. Karena ngikutin bentuknya bundar, saya kasih deh bundarnya di sini. Nah, kurang pas nih, saya geser lagi. Nah, rasa saya sudah pas. Nah, seperti itulah kira-kira bentuknya. Itu sih cara simpelnya. Beda cerita kalau ibu pengen ada yang berbelok-belok. Aduh, kehapus semua. Kalau pengen ada yang berbelok-belok, ya kita harus gambar sendiri gini. Nah, biasanya ini untuk ngasih tahu objek kayak ini ada orang gitu ya, orang ini berjalan bersama orang ini di bawah pohon, nah, kayak gitu. Kita bisa gambar kayak gitu sih, kayak gitu ya. Nah, kita tadi pakainya yang bulat karena kita butuhnya yang bulat. Kita pakai sesuai kebutuhannya. Nah, kalau cara normal orang biasanya dia tuh gini nih, pas dia gedein, dia menurut dia nggak pas nih. Nah, dia bisa tetap okekan saja, terus dia bisa pilih di sini nih, dia bisa ngatur sendiri, dia bisa kecilin, dia bisa gerakin lebih luas lagi nih di sini. Nah, jadi lebih pas bentuknya kalau bulat. Oke. Maksud saya seolah-olah kita menulis di tulis menggunakan spidol. Oh, itu keren sekali ya, Ibu pengen memberikan pelajaran seperti itu.
ceritanya Ibu pengen ada Ibu nulis di papan tulis nih, pakai spidol yang ada di sini. Bener sih, emang keren idenya. Cuman hal seperti ini ya emang sulit banget kita bisa lakuin dengan jempol doang. Yang biasanya kita pakai seluruh tangan gini itu nulis di papan tulis. Sekarang kita gini. Nah, tips saya sih supaya untuk ngelakuin ini ya kita nggak usah ngelakuin itu, karena kan itulah gunanya animasi itu saat ini. Kita cukup dengan membuat bundar gini doang, bundarnya kita bisa kasih animasi dia ngikutin gambar gitu. Nah, jadi dia kelihatannya itu seperti Oke, Brother David, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Luciana Vera. Kalau cara saya mendownload dulu gambar tangan yang pegang spidol, baru menggerakkan dengan tangan kunci tersebut. Oke. Oh, seperti itu maksudnya. Oh, kalau yang seperti itu bisa juga, Bu. Cuman ya untuk tingkat KineMaster, kita nggak pakai KineMaster untuk hal yang seperti itu. Bisa. Terus kita masukin gambar tangannya di situ. Terus kita masukin kata-katanya pakai pas bagian kata-katanya nih. Kita masukin kata-katanya. Terus kata-katanya ini munculnya itu dia icak-icaknya diketik gitu animasi masuknya. Nah, ada pilihannya per kata nih, huruf demi huruf. Nah, dengan pilihan huruf demi huruf ini, jadi kita atur deh. Habis itu kita masukin gambar tangannya, misalnya nih, gambar tangan yang saya punya. Mana gambar tangan saya? Oh, misalnya kita pengen ini sebagai icak-icaknya gambar tangan ya, icak-icaknya. Kita kecilin nih. Nah, jadi terus kita kecilin, kita letakin dia di sini nih, di kondisi teksnya di sini, pas benar. Jadi pas kondisi teksnya muncul, kan ini kan kata per kata nih. Oh, tunggu, kita bikin dulu di rata kiri nih. Nah, ini rata tengah, rata kiri. Oke, rata kiri. Ini akan muncul dari sebelah kiri. Nah, terus icak-icak dia mengetik, menulis dengan spidol, ya kita letakin nih posisinya pakai kunci yang tadi dibilang sama Ibu Luciana. Nah, pas di detik selanjutnya kita gerakin sampai seujung sini. Jadi kira-kira pas dia ngetik, itu kita emang harus ngatur. Cuman hal seperti ini bukan hal yang harus kita lakukan dengan KineMaster, karena contohnya seperti kemarin kita bisa pakai Powtoon, ya kenapa tidak pakai Powtoon aja, gitu. Bukannya KineMaster nggak bisa, cuman KineMaster memberikan kita tuh fitur yang lebih expert, dan untuk apa kita menyia-nyiakan fitur expert dengan hal yang seperti itu contohnya. Gitu. Mungkin Ibu Banguna bilang ini cukup ribet, cuman untuk hasilnya KineMaster bisa kasih hasil terbaik, dan si contohnya kayak video kita pakai green screen gini. Kalau Powtoon nggak bisa bikin video seperti ini. Kalau kita bikin video seperti ini, kita cuma bisa di laptop biasanya. Nah, untuk KineMaster bisa lakukan, ya kita coba pelajari KineMaster untuk ngasih video pembelajaran animasi yang bagus buat murid-murid contohnya gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, mari. Makasih dari Ibu Bangunan Naibaho. Terima kasih Bapak David. Oke, sama-sama Ibu ya. Selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut kembali. Silahkan Bapak David. Nah, semua tadi udah kita lakuin untuk cara-cara membuat
membuat semua video yang seperti saya buat tadi di awal. Nah, semuanya udah kita lakuin. Dari masukin objek, tulisan, cropping, keyframe-nya. Nah, kita semua udah lakuin di sini. Nah, kita buat sampai hasilnya seperti yang kita buat sebelumnya. Bahan ajar ini. Nah, sampai hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sampai hasilnya seperti ini. Nah, selesai itu, setelah semuanya sudah bagus, terus kita cuma tinggal tambahin lagu nih. Kita bisa pilih audio, terus kita cari deh lagu yang udah kita punya. Nah, misalnya saya punya lagu ini nih. Saya bisa langsung klik tanda tambah, terus saya bisa dengerin lagunya di bawah sini. Nah, kalau mungkin teman-teman nggak bisa dengar suaranya, cuman di sini saya ngasih tahu ilustrasi singkat aja. Kalau untuk saat ini, suaranya itu lebih besar daripada pembicaranya. Kalau di Powtoon kemarin, mungkin ada Ibu siapa ya? Ibu Trifosa kalau nggak salah. Nah, Ibu Trifosa dia bikin ada suaranya gitu di situ. Nah, untuk bikin seperti itu, kalau Powtoon dia otomatis ngecilin suaranya, ngecilin suara background dan besarin suara pembicara. Nah, kalau di sini kita ngecilin suaranya manual. Tapi manual ini lebih expert. Kenapa saya bilang gitu? Di sini kita bisa pilih nih, ada logo kayak keyframe atau kunci. Nah, di sini kalau kita klik, nah, fiturnya sama kayak keyframe tadi. Kita atur di detik keberapa, detik keberapa, detik keberapa. Nah, kita cuma tinggal atur nih, di mana kita ngomong. Misalnya di detik sekian nih, sepanjang ini saya ngomong. Saya kecilin. Saya bisa kecilin suaranya. Misalnya kecilnya, saya rekomendasikan kecilin suara itu di bawah 20%. Karena biasanya background itu dari YouTube, dia gede. Nah, dengan ngecilin di bawah 15%, kita dapat feel dari suaranya, kalau teman-teman bisa dengar nanti. Terus suara voice over-nya itu tetap kedengaran. Nah, itu sih biasanya editor KineMaster ngatur suaranya itu di ketinggian 15% di bawah 20%, tergantung suaranya. Walaupun kelihatannya di sini udah pendek banget kok, kecil banget ini ya. Tapi ya tetap aja kita lakuin sesuai standar normalnya. Jadi dia kalau kita dengar di sini, nah, feel suaranya menurut saya masih kedengaran, tapi suara dari orangnya itu lebih kedengaran juga. Nah, jadi seperti itu sih, kayak kalau misalnya kita ngasih kata-kata ada acara-acara motivasi terus ada background, biasanya kan orang background tuh yang ngatur suaranya, besar kecilnya, kapan dia nggak ngomong suaranya digedein. Nah, di sini juga ada. Kapan kita nggak ngomong, misalnya di detik sekian kita nggak ngomong nih, kita bisa tambah keyframe, kita gedein. Nah, normal lagi ke 100%. Ini kita balikin lagi ke 50%. Supaya dia tetap sama. Nah, jadi pas di detik ini dia gede nih. Mungkin sampai sini dia masih belum ngomong. Setelah itu, beberapa detik kemudian dia ngomong lagi, kecilin lagi 15%. Itu. Jadi kita di sini bisa punya volume mixer sendiri. Yang bikin video kita tuh makin interaktif. Bisa di mana ada background, di mana ada voice over, semuanya menarik dan sama imbangnya itu. Nah, itu tips dalam memasukkan lagu. Nah, sekarang kita masuk ke cara ekspor. Nah, ekspor video di KineMaster kita bisa pilih di sini menu ekspor. Nah, di sini ada pilihan mulai dari resolusi dan laju bingkai. Nah, saya kasih penjelasan sedikit. Resolusi itu adalah besar kecilnya suatu video. Nah, resolusi paling besar yang disediakan KineMaster itu tergantung spesifikasi handphone ya. Nah, kalau handphone kita punya spesifikasi dengan 4K, nanti di sini tulisannya 4000-an. Kalau ini kan handphone saya maksimal 1400 nih. Nah, jadi cuman ada resolusi segitu. Tergantung, mungkin ada handphone yang cuma 720. Nah, itu semua tergantung dengan spesifikasi handphone. Nah, kita pakai yang paling tinggi dengan standar handphone saya. Terus di sini ada laju bingkai. Laju bingkai itu namanya FPS, frame per second. Nah, di sini
ada aturan yang harus kita pahami. Nah, untuk video yang saya buat, saya bikin video saya itu dengan 30 fps. Nah, mungkin teman-teman nggak ada yang tahu ya yang mana tulisan itu fps, di mana kok ada sih tulisan fps pas kita bikin video. Nah, sedangkan pas kita ekspor tiba-tiba ada, kalau kita nggak tahu di mana ada itu. Di mana ada itu semua. Jadi saya kasih tahu kalau FPS ini ada di fitur kamera. Contohnya nih, kita buka langsung kameranya ya di handphone saya. Aplikasi kamera kita buka. Nah, kalau kita buka nih, di sini ada yang namanya settings. Pas kita klik settings, nah ini nih resolusi video. Pilihannya ada Full HD 60 fps atau Full HD 30 fps. Saya pakai semalam dengan resolusi 30 fps. Nah, kemarin saya pakai itu. Jadi kenapa saya pakai 30 fps? Pas di render juga itu maksud saya di situ begini, maksud saya kenapa saya pakai 30 fps? Karena normal pergerakan manusia itu bisa dihitung dalam 1 detik yang direkam oleh kamera itu kurang lebih di atas 25. Nah, kita bisa pakai yang 25 atau 24, tapi kita pakai 30 untuk normalnya, normal gerakan manusia gitu. Jadi kita ambil yang 30 untuk contoh video ini, supaya kita bisa dapat hasil yang paling bagus juga di pas aplikasi KineMaster-nya. Terus di sini kenapa kita pilih 30? Karena ya tadi kita udah pilih 30. Mungkin nanti ada yang pilihannya 60 sesuai tergantung spesifikasi handphonenya. Nah, saya tidak merekomendasikan untuk mengekspor nanti dengan FPS di atas 30 kalau misalnya video kita FPS-nya cuma 30. Apalagi FPS kita cuma 25 gitu. Nah, kalau kita punya video FPS-nya cuma 25 terus kita ekspor ke 30, nanti akan ada namanya delay. Nah, jadi ibaratkan itu dalam 1 detik, dan 1 detik FPS itu artinya frame per second. Nah, jadi dalam setiap detik atau dalam setiap second, dalam 1 detiknya ada 25 frame misalnya. Kita pakai yang FPS-nya 25. Ada 25 frame gitu. Nah, sedangkan kita ekspor di 30 frame. Nah, jadi delay-nya itu dia menunggu ketika udah nyampe 25, sedangkan masih ada sisa kosong 5 frame lagi untuk nyampe ke 30. Jadi dia akan ngambil video yang frame selanjutnya ke belakang. Dan nanti hasilnya itu nggak sinkron sama suara. Nah, di situ yang harus kita perhatikan. Cuman normalnya teman-teman bisa lihat di handphone, yang handphone normalnya biasanya 60 sama 30. Kalau misalnya pakai laptop atau pakai kamera DSLR nantinya, itu tuh bisa sampai 120, bisa sampai 250, dan itu lebih besar lagi mainannya. Kalau kita sekarang pakai KineMaster yang normal, kita pakai 30 fps. Oke? Nah, setelah itu di sini kita tinggal pilih besar filenya, mulai dari yang rendah. Rendah itu bisa nanti pecah-pecah gitu. Kalau tinggi ya dia akan jernih. Nah, tapi filenya makin berat gitu di sini. Kelihatannya 52 MB ya. Oke. Cara ekspornya cuma tinggal klik ekspor. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai dan jadilah hasilnya. Videonya nanti munculnya kita bisa buka folder, atau kita bisa langsung ke galeri. Kita bisa buka di galeri nanti, atau kita bisa masuk ke folder. Kalau misalnya nggak muncul di galeri, kita bisa cari di folder. Kita cari bagian penyimpanan internal, cari yang namanya KineMaster. Nah, nanti ada nih ekspor. Nah, ini video kita. Mana jauh lagi yang udah kita ekspor. Nah, seperti itu. Kira-kira untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik Bapak Ibu, yang ingin bertanya silahkan kirimkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat kita. Saya akan bacakan. Sejauh ini belum ada ya Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya. Nah, tadi kalau teman-teman lihat, untuk menggabung 2 video agar tidak ada jeda. Oh, benar. Ini bagus banget nih pertanyaannya nih. Itu merupakan
kita butuh skill juga sih untuk menggabung dua video ini tanpa jeda. Sebentar ya. Handphonenya kelamaan screen sharing, jadi ada sedikit gangguan. Sambil menunggu ini kita masih menumpuk pertanyaan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya. Oke, Bapak David. Ada tulisan seperti ini. Ada pertanyaan dari Sekolah Libo Ceria. Ini Bapak David. Bang, ada tulisan seperti ini. Anda telah melampaui jumlah maksimum lapisan video. Cara mengubahnya gimana, Bang? Baik, silakan Bapak David. Oke. Ini kasus yang saya tunggu-tunggu. Normalnya ini ada masalah karena ketidakmampuan perangkat kita. Jadi kurang support untuk melakukan teknik-teknik editing yang mau kita lakukan nanti. Nah, kalau saya di sini pakai handphone dengan kapasitas RAM 3 GB dan penyimpanan 32 GB. Nah, jadi handphone ini cukup mampu untuk ngedit KineMaster dan bisa membuat lapisan-lapisan layer tadi kita buat, layer-layer tadi dengan cukup mudah gitu. Jadi bisa ngangkat lah bahasanya. Nah, untuk handphone yang nggak support, sepertinya ada setting bikin master yang bisa kita coba praktekkan. Coba ya. Sebentar. Nah, ini. Di sini, kalau sekolah Libo bisa lihat, kita bisa pergi ke menu setting. Ini yang ini, kita klik. Terus, kita pilih informasi kemampuan perangkat untuk ngetes dia sanggup atau enggak. Nah, di sini handphone saya sanggup dengan resolusi video QHD yang tadi kita bisa lihat hasil ekspornya 1440p. Terus di sini ada jumlah lapisannya ini, handphone saya sanggup 2 kali video dengan kualitas QHD, dilapisin 2 kali, terus ada 2 kali lapisan Full HD, terus ada yang 3 kali dan seterusnya. Nah, kalau handphone yang nggak sanggup, bisa coba klik yang ini nih, jalankan analisis sekarang. Nih, coba kita sama-sama klik sambil nunggu prosesnya. Kalau boleh Sekolah Libo juga praktekkan. Ini handphonenya keluar karena dia lagi memperbaiki untuk kasus yang tadi. Ini nunggunya agak lama sih. Emang kita harus nunggu. Setelah selesai nanti, kita masih tunggu. Oke. Sambil nunggu itu, kita mau coba praktekkan gimana cara menggabungkan video biar tidak ada jeda. Oke. Kita nunggu handphonenya dulu ya. Kita coba pakai emulator. Sebentar ya. Atau masih ada lagi pertanyaan yang masih bisa kita boleh tumpuk. Oke, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, sepertinya tidak ada lagi Brother David. Silahkan, kita lanjut saja.
Oke. Sekarang saya pakai emulator nih, karena handphonenya tadi lagi coba menjalankan analisis yang tadi kita mau butuhkan untuk sekolah Libo yang ada masalah. Jadi misalnya kita mau menggabungkan nih, kita coba buka project ini. Nah, cara menggabungkan supaya tidak ada jeda. Jadi kita bisa coba masukin di layer ini, kita masukin medianya. Nah, kita masukin gambar ini, terus di detik selanjutnya kita pengen masukin gambar lain. Nah, cara paling gampang menggabunginnya kalau misalnya tadi saat ini di sini dia berpindah jauh nih. Nah, kita mau itu nyatu, dekat nggak jeda gitu. Nah, cara gabungin dua gambar ini kita bisa seret sampai kalau ini kan dia bertumpuk nih. Nah, kalau bertumpuk itu kurang nyaman kitanya. Jadi cara yang tadi kita pakai itu kita klik, terus kita geser sampai mentok nih. Nah, mentok. Terus kalau udah mentok, gini, udah mentok seperti ini, baru kita geser yang bawah ini sampai seminimal mungkin. Nah, kita bisa zoom lagi, kalau misalnya sekarang masih kurang, kita bisa geserin lagi sedikit lagi. Sampai zoom lagi, lebih dalam lagi, sedikit lagi. Nah, kira-kira udah cukup pas ini ya. Dan kira-kira seperti inilah hasilnya nanti. Nah, jadi dia nggak bertumpuk gitu. Jadi video sama gambar itu sama konsepnya. Kalau kita masukinnya, kan bisa kelihatan nih di sini. Nah, oke. Seperti itu, kira-kira ada kendala. Nah, untuk sekolah Libo tadi ya, kita atasin masalahnya. Nah, kalau dia sudah berhasil, dia tampilnya akan seperti ini. Tadi ini kan batasan handphone saya cuma bisa di 1440. Sekarang karena udah saya klik itu, dia mengupgrade sendiri standar handphone saya. Oh ya, kita share screen-nya. Nah, ini. Tadi sebelumnya handphone saya cuman di sini kelihatan sebelumnya kan, tadi kita udah lihat untuk sekolah Libo, sebelumnya handphone saya cuma sanggup dengan resolusi 1440. Nah, sekarang handphone saya udah di-upgrade sama setting yang ini tadi. Nah, jadi setelah kita buka itu tadi, nanti dia langsung upgrade sendiri, nanti ini bisa muncul deh semua ini. Jadi upgrade jadi 2K, handphone saya di-upgrade jadi bisa 3 layer, tadi kan batasnya 2 tadi. 2 untuk yang 1080, sekarang udah bisa 3 untuk yang 1080. Nah, setelah selesai di-upgrade, terus kita lanjut ke bagian pengaturan canggih dan eksperimen. Oke, kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Bapak David? Oh iya, saya punya satu dalam hal membuat video dengan green screen. Nah, saya mau kasih tahu kalau ketika kita membuat green screen itu, mungkin ada yang bertanya nih, kita bagusnya bikin videonya landscape atau portrait? Itu tergantung kebutuhan. Kita pengen nampak seluruh badan, kalau bisa landscape, lebih bagus. Karena ketika tangan kita melebar seperti ini, bisa kelihatan tangan kita. Atau pakai potret, bisa dari atas sampai bawah. Cuman di situ kita harus pelajari batas-batas tangan kita. Nanti mungkin ada temannya yang bisa ngasih tunjuk, tangannya cuma bisa segini ya, tangannya cuma bisa segini gitu. Itu tips dalam membuat video pakai green screen, supaya nanti pas dia menjelaskan nggak ada kepotong-potong gitu pas dia menjelasin, kepotong tangannya ini kan pas dia lagi menunjuk gini, ini seperti ini tangannya kepotong gitu kan, waduh muridnya jadi sadis liatnya, kelihatan sadis gitu tangannya kepotong gitu kan.
Nah, kita nggak pengen seperti itu. Jadi kita pelajari batas-batasan nanti pada saat kita membuat videonya. Nah, selanjutnya, saya mau kasih tahu kalau misalnya kita bikin video pakai green screen, pastikan pertama cahaya itu cukup. Kalau pakai cahaya lampu, ya pastikan cahaya lampunya paling terang, atau pakai lampu bantu, lampu ring light yang untuk IG atau untuk makeup artist atau orang-orang sering pakai yang jual-jual di counter, banyak tuh pakai kayak gitu. Boleh supaya warna hijau di belakang itu rata dan shadow kita nggak ketumpuk gitu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kita coba buka kamera ya. Nah, ini. Misalnya kita buka kamera nih. Nah, di sini saya pakai green screen. Nah, kalau misalnya kita dengan green screen itu jaraknya dekat, nah, kalau di sini kan kelihatan nih, di belakang tangan saya ada shadow. Shadow itu sulit dihapus pakai KineMaster. Jadi pastikan kita jauh dari green screen supaya nggak ada shadow-nya. Nah, itu tips dalam membuat video pakai green screen. Terus pertama tadi pakai lampu, yang kedua pastikan kita jauh dari green screen biar nggak terciplak dengan shadow. Oke? Itu sih. Karena kemarin saya juga mengalami sedikit kendala mengenai shadow dan menghapus background itu cukup sulit. Jadi saya bilang ya kita harus jauh. Misalnya jarak badan kita dan green screen-nya sedikit lebih jauh supaya tidak ada shadow gitu. Makanya tadi hasil green screen kita kan bagus tuh. Hasil green screen punya saya cukup rapi dan jernih, tidak berantakan karena saya jauh dari green screen. Yang penting green screen-nya terhapus gitu. Itu sih, biar cahayanya juga rata diterima sama background green screen-nya. Sudah sih, sekian. Terima kasih. Oke, wow, luar biasa ya. Materi kita pada hari ini, animasi untuk pembelajaran menggunakan KineMaster. Jadi Bapak Ibu, seluruh para peserta webinar kita pada hari ini, Bapak Ibu boleh menggunakan aplikasi ini dengan sangat mudah saat ini, oke? Karena sudah disampaikan oleh Brother David dengan sangat jelas, bahkan langsung atau praktek langsung ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kepada seluruh para peserta webinar kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita menyediakan layanan interaktif, Bapak Ibu. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu boleh langsung bertanya kepada narasumber kita. Dengan cara Bapak Ibu memberikan tanda jempol di kolom chat atau di mana saja, atau reaction dengan menggunakan tanda jempol. Kemudian kami akan memanggil nama Bapak Ibu yang pertama sekali memberikan tanda jempol, dan kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber. Dan silahkan langsung mengaktifkan mikrofonnya Bapak Ibu. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin untuk teman-teman yang sulit bertanya dengan ngetik, bisa langsung kasih jempol ya, berita buka mic-nya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Bapak Ibu, silahkan mengajukan pertanyaannya. Baik. Oke, atau mungkin Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya melalui chat, juga boleh. Silahkan Bapak Ibu. Oke. Oke.
Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi kalau begitu Bapak David, bagaimana menunggu pertanyaan kita datang dari para peserta? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana itu perbedaan yang pro dengan yang tidak pro. Silahkan Bapak David. Oh iya, kalau misalnya kita pakai KineMaster, nah ada perbedaan versi yang pro sama yang nggak pro. Kalau misalnya kita pakai yang pro, nah kalau tadi kita bisa lihat ada bagian copyright di sebelah pojok sebelah kanan tuh. Nah, ada logo K dari KineMaster. Nah itu namanya copyright. Nah, itu kita nggak bisa pakai. Jadi nanti pas kita share ke teman-teman, ih ada logo copyright KineMaster-nya, jelek dong, nggak profesional. Sedangkan kan kita pengennya kita buat sendiri gitu. Yang pro ini nggak ada copyright-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang pro ini untuk mungkin teman-teman tadi bisa lihat di bagian fitur pengembangan tadi, fitur itu tadi kalau yang nggak pro, dia cuma bisa ngupgrade sampai standar normal. Kalau yang pakai yang pro, punya saya tadi saya pakai yang pro, jadi standarnya dia bisa upgrade dari yang cuma 1440 sampai yang ke 2000 tadi. Nah itu standar 4K itu standar TV besar yang dipakai di LED atau mungkin standar film-film bioskop. Nah, hebat kan KineMaster dengan punya fitur Pro, kita bisa pakai itu semua. Nah, itu sih fitur-fitur Pro dari KineMaster. Nah, teman-teman yang sudah membayar tadi, sudah membayar webinar kita pada siang hari ini, teman-teman akan kita bagikan aplikasi KineMaster yang Pro lewat grup WA-nya nanti ya, WA kita. Oke. Nah, kepada Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan langsung dari pembicara kita bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan yang berbayar, Bapak Ibu akan mendapatkan link dari aplikasi KineMaster ini secara gratis. Kira-kira Bapak David, kalau kita membelinya, biayanya untuk yang pro itu kira-kira berapa ya, Bapak David? Kalau KineMaster yang Pro itu kalau kita nggak salah belinya itu ada durasi, bisa beli yang per bulan atau per tahun. Nah per bulan biasanya KineMaster ngasih harga mulai dari 50.000 kalau nggak salah. Terus yang per tahunnya dia ngasih harga berapa ya? Bayangin aja deh 50.000 dikali 12 bulan, mahal banget kan? Nah kalau ini kita kasih gratis dengan teman-teman udah ikut webinar cuma 100.000. Ya, luar biasa kan? Dengan 100.000 kita bisa dapat KineMaster yang Pro dan durasinya itu seumur hidup. Durasi yang kita kasih KineMaster Pro dengan seumur hidup. Oke? Tidak perlu bayar-bayar lagi. Wow. Wow, luar biasa sekali ya, Brother David. Dengan link ini, link yang Brother David bagikan untuk para peserta, bisa mendapatkan aplikasi KineMaster yang Pro dan bisa berlaku seumur hidup. Oke? Wow. Jadi kepada Bapak Ibu semua para peserta webinar, kita sudah mendengarkan tadi bahwa kalau kita menggunakan aplikasi KineMaster yang berbayar atau Pro, itu biayanya per bulan adalah sebesar 50.000. Oke, Bapak Ibu, dan untuk per tahunnya sekitar bisa kita katakan sekitar 500-an atau 400.000. Tetapi dengan Bapak Ibu join bersama kami dengan webinar kita pada sore hari ini, Bapak Ibu sudah mendapatkan link aplikasi KineMaster yang Pro secara gratis. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, kepada Bapak Ibu para peserta yang ingin bertanya, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Jika tidak, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin ada dari Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya.